Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat pemeliharaan yang boleh kami terima setiap hari. Dan pada waktu teduh ini, kiranya jiwa kami disegarkan oleh firman-Mu, dan kami dikuatkan untuk kembali menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Tuhan yang hilang. Nah, bacaan Alkitab dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18 kita akan baca bersama-sama. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ibu, bapak, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa orang dapat hidup selama 40 hari tanpa makan, 3 hari tanpa minum, dan sekitar 8 menit tanpa udara. Namun hanya 1 detik tanpa pengharapan. Jika demikian, dapat dikatakan bahwa manusia yang hidup tanpa pengharapan sama dengan manusia yang sudah mati. Bukan mati secara fisik, tetapi mati semangat hidupnya. Ada juga yang benar-benar mati secara fisik karena sudah tidak tahan dengan segala sesuatu, hidup ini tampaknya tidak ada pengharapan, lalu dia mati secara fisik dengan cara membunuh dirinya. Tidak punya harapan juga sempat dialami oleh Maria dalam bacaan kita hari ini. Kesedihannya begitu mendalam sehingga dia membuat kesimpulan bahwa Tuhannya benar-benar sudah mati. Tamat, usai sudah semuanya. Dan kini Tuhan yang telah mati itu hilang, diambil orang. Suatu kesimpulan yang sebenarnya sangat mustahil, karena kubur itu disegel dan dijaga tentara elit Romawi, dan tidak mungkin orang bisa mencuri mayat Yesus. Kesimpulan Maria yang semacam itu ya sebenarnya manusiawi, sebab memang ia sangat mencintai Yesus. Ia sudah mendapat banyak hal baik dari Yesus. Dia mendapat kasih Yesus dan ia sangat mengasihi Yesus. Tetapi kita lihat di sini bahwa ternyata kasih yang mendalam saja kepada Yesus tidak cukup tanpa adanya kepercayaan bahwa Yesus telah bangkit. Kasih yang mendalam kepada Yesus belum cukup
ketika itu disertai kecemasan, kegelisahan, dan kepanikan, dan sampai pada suatu kesimpulan bahwa Tuhan telah hilang. Ketika kemudian Maria berjumpa dengan Yesus, kemudian dia menyadari bahwa itu adalah Yesus dan menyapa gurunya, Rabuni. Maka Maria mendapat penugasan untuk menyampaikan kebangkitan Yesus itu kepada teman-temannya yang lain. Dan Maria langsung berlari untuk menyampaikan hal itu kepada Petrus dan murid yang lain. Dan Petrus serta murid yang lain itu pun segera berangkat ke kubur. Tetapi mereka juga melihat bahwa mayat Yesus kenyataannya tidak ada di sana. Mereka hanya melihat kain kafan yang tergeletak dan sudah tergulung. Dan menyikapi hal ini, kesimpulan Petrus dan murid yang lain tadi sama dengan kesimpulan dari Maria Magdalena. Mereka percaya bahwa mayat Yesus telah hilang. Tuhan sudah hilang, dicuri orang. Kenapa ada kesimpulan yang demikian? Di dalam ayat 9 dijelaskan bahwa selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci, bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi memang sejauh ini murid-murid Yesus itu belum memahami perkataan Yesus bahwa Yesus akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itulah sebabnya mereka memiliki kesimpulan bahwa mayat Yesus dicuri orang atau disembunyikan oleh tentara Romawi, dipindahkan secara diam-diam. Kesimpulan bahwa Tuhan telah hilang. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kita saat ini sudah bisa menerima ya bahwa Yesus itu sudah benar-benar bangkit dan kita mempercayainya. Namun jika kita menengok ke dalam kehidupan kita, kalau kita jujur, apakah kehidupan kita telah menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita? Ketika kita menghadapi kekecewaan, kepahitan, kesulitan hidup, kegagalan, kedukaan, dan berbagai macam penderitaan yang lainnya, apakah kita masih terus berjuang untuk percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada? Ketika kita mengeluh, kita mengomel, kita menyesal, kita menyalahkan pihak lain, atau bahkan kita menyalahkan Tuhan atas semua yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika itu masih terus kita lakukan pada saat hal-hal yang tidak menyenangkan datang dalam kehidupan kita, maka kita perlu mawas diri bahwa mungkin sama dengan Maria, Petrus dan murid yang lain tadi, bahwa Tuhan bagi kita adalah Tuhan yang hilang. Ketika kita masih merasa Tuhan adalah Tuhan yang hilang, maka kita tidak lagi berjuang untuk melanjutkan kehidupan kita. Tetapi ketika kita masih terus mengerahkan segala daya upaya kita untuk berjuang menghadapi segala penderitaan yang datang dalam kehidupan kita, maka berbahagialah kita bahwa kita masih meyakini bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan Tuhan itu tidak hilang. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah bekerja tidak selalu sesuai dengan cara berpikir kita. Allah itu melampaui cara berpikir kita yang sangat terbatas. Apa yang bagi kita mustahil, bagi Tuhan itu tidak. Ketika kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan, maka pada saat itu kita juga percaya bahwa pasti ada jalan keluar atas segala persoalan kehidupan kita. Ketika kita ada dalam keadaan putus asa dan seolah-olah pengharapan tidak ada lagi, maka mari kita percaya bahwa Tuhan kita tidak hilang. Tuhan kita sanggup memberikan jalan keluar bagi persoalan kehidupan kita, sehingga kita bisa bersyukur dan percaya kepada Tuhan, serta melanjutkan kehidupan kita dengan penuh pengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.